Nah, galungnya memang telah kita laksanakan rutin tiap 6 bulan sekali, atau tepatnya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Sugihan Jawa ini dilaksanakan setiap 6 bulan, bermakna adalah. Jadi untuk Ibu, berapa pentingkah masyarakat kita sekarang untuk memahami pentingnya rangkaian menuju Rahina Suci Galungan itu sendiri? Silakan Ibu. Tujuannya adalah untuk menyucikan antara secara skala dan niskala, sehingga kita melaksanakan Hari Raya Galungan sudah bersifat bersih dan sudah bersifat suci. Karena dalam penyekab itu diyakini oleh umat Hindu bahwa turunnya Sang Buto Dungulan menggoda umat manusia. Nah, untuk berbuat yang bagaimana kemampuan kita mengukur diri sendiri, karena kita agama Hindu itu adalah rasa. Karena kita sudah dikonsepkan dalam melaksanakan yadnya, itu ada konsepnya namanya. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawiantu Iswata. Sahabat Pemalen, kembali lagi berjumpa pada program Pemalen Penyuluhan Media Online bersama saya Ikomang Arya Adiputra atau Adi Arta. Pada kesempatan yang baik ini, saya sudah menghadirkan dua narasumber yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Yang pertama yaitu ada Bapak Iwayan Ratnate. Om Swastiastu, Pak Wayan. Beliau adalah selaku Kasih Urusan Agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Kemudian satu-satunya wanita cantik yang ada pada kesempatan ini yaitu Ibu Niluh Kompiang Purnaningsih. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Beliau adalah penyuluh PNS selaku Korluh PNS pada Pokjaluh Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Jadi pada kesempatan ini kami membawa sebuah tema yang menarik, persiapan Hari Raya Galungan, yaitu memaknai rangkaian Hari Raya Galungan. Untuk itu mohon buat rekan-rekan, saudara Pokjaluh di Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung dan buat para pemirsa, mohon tetap setia pada channel kami yaitu Pemalen Penyuluhan Media Online. Jadi yang pertama kepada Bapak Wayan Ratnate selaku Bapak Kasih Urusan Agama Hindu. Menurut Bapak sendiri, berapa pentingkah rangkaian menjelang Hari Raya Galungan bagi kita umat Hindu Sedharma? Terima kasih Maria. Sebelum saya menguraikan sedikit tentang berapa penting rangkaian daripada galungan, sebaiknya kita selaku umat beragama, hari kita selalu berdoa, mohon tuntunan pada Hidup Sang Yang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada hari ini bisa mencapai hasil yang memang maksimal dan berguna bagi kepentingan umat kita. Benar sekali. Sebelum juga, yang juga akan menyampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada yang saya hormati. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Seksi Urusan Agama Hindu ditunjuk tadi oleh Mang Arya sebagai sedikit menyampaikan berapa pentingkah rangkaian dari pelaksanaan daripada galungan tersebut. Memang menurut hemat para pemirsa, nah galungnya memang telah kita laksanakan rutin tiap 6 bulan sekali, atau tepatnya 210 hari, yaitu pada Hari Budo Kliwon Dungulan ya. Nah, kita umat Hindu 10 hari lagi akan melaksanakan yang namanya galungan. Namun sebelum itu, perlu juga diketahui pentingnya rangkaian daripada Hari Galungan sebelum mengingat Hari Galungan tersebut. Dalam kesempatan ini saya sendiri akan berdiskusi dengan
teman kami Bu Kompiang sedikit kan menguraikan tentang makna daripada masing-masing rangkaian tersebut. Pemirsa yang saya hormati, nah sebelum galungan itu dilaksanakan, memang kita harus melalui beberapa tahap-tahap yang ada atau rangkaian-rangkaian yang ada. Pertama seperti waktunya itu adalah Warspati Wage Sungsang, itu disebut dengan Sugian Bali. Sugian Jawa. Terus hari Jumat besoknya Sukro Kliwon Sungsang disebut dengan Sugian Bali. Terus selanjutnya ada Paing Uku Dungulan, itu ada penyekeban. Selanjutnya ada Somopon Dungulan disebut dengan penyajian. Dan terakhir itu rangkaian sebelum galung ada Angaro Wage Uku Dungulan disebut dengan penampahan. Nah semua itu mengandung makna yang sangat penting. Nah di sini akan saya uraikan tentang terkait dengan Sugian Bali, Sugian Jawa. Sugian Jawa itu dirayakan setiap juga 6 bulan sekali. Tepatnya setiap hari Kamis Uku Sungsang ya, seperti Wage Sungsang, Sugian Jawa namanya. Semua umat ini akan melaksanakan upacara karena di sana pada Sugian itu adalah suatu mitos, adalah pembersihan Buana Agung, yang mana disebut dengan Buana Agung supaya umat kita, khusus umat Hindu ya dimanapun berada, paham di mana patut kita itu laksanakan. Nah seperti kita ketahui bersama bahwa Sugian Jawa ini dilaksanakan setiap 6 bulan, bermakna adalah penyucian Buana Agung, yang mana Buana Agung adalah dengan Jawa yang di luar. Dan di sini ada seperti ada di tempat rumah, tempat merajan, tempat suci dan pura, itu maksudnya. Terus besoknya ada hari Jumat atau Sukro Kliwon Sungsang, ada disebut Sugian Bali. Itu adalah merupakan suatu penyucian Buana Alit. Nah, yang dimaksud dengan Buana Alit adalah penyucian pada anggo sariro yang ada pada diri kita. Yang terpenting di sini dalam penyucian Buana Alit adalah bagaimana kita bisa anyekung jenana. Nah, tatkala kita nanti melaksanakan hari raya galungan, tidak terjadi timbul suatu pikiran hal yang negatif. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Sugian. Rangkaian raya galungan itu sendiri. Sebelum nanti disampaikan sampai ke ada namanya itu apa penyekeban dan pengajian dan sampai penampahan. Baik pemirsa, tadi sudah diawali pemaparan dari Bapak Wayan Ratnate, yaitu di mana sangat pentingnya Sugian Jawa dan Sugian Bali. Sugian Jawa di mana pada saat itu kita wajib dan harus melakukan sebuah proses penyucian Buana Agung di lingkungan kita, baik di Merajan, Pura, dan alam semesta pada intinya. Kemudian masuk ke rangkaian di Sugian Bali, yaitu menyucikan diri kita sendiri, nyekung jenana, mempersiapkan menuju hari suci galungan. Itu dari narasumber yang pertama. Kemudian dari narasumber yang kedua, dari Ibu, beberapa pentingkah tadi Bapak Wayan sudah menyampaikan terkait dengan Sugian Jawa dan Sugian Bali. Jadi untuk Ibu, berapa pentingkah masyarakat kita sekarang untuk memahami pentingnya rangkaian menuju Rahina Suci Galungan itu sendiri? Silakan Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kasih bahwa rangkaian sudah ada Sugian Jawa, Sugian Bali dan penyekeban. Di sini pentingnya hari raya Sugian Jawa sudah dipaparkan adalah penyucian daripada Buana Agung. Buana Agung tersebut dibersihkan baik dari segi skala dan niskala. Secara skala yaitu pembersihan dengan melaksanakan gotong royong atau pembersihan di lingkungan daripada lingkungan tempat suci, lingkungan utama mandala, nista mandala dan di halaman rumah. Itu merupakan penyucian yang harus dilaksanakan pada Sugian Jawa. Di dalam secara niskala bahwa penyucian dilaksanakan dengan mengaturkan atau penyucian dengan mengaturkan Banten Prasista dan Burmengala yang dilaksanakan di setiap rumah tangga
mengadakan suatu pembersihan bersifat pengelukatan di setiap linggih dan sampai di rumah dan halaman belakang. Itu semua dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menyucikan antara secara skala dan skala sehingga kita melaksanakan Hari Raya Galungan sudah bersifat bersih dan sudah bersifat suci dari skala dan skala. Kalau Sugian Bali yang dilaksanakan itu adalah merupakan pembersihan bersifat mikrokosmos atau dalam diri manusia itu sendiri, dalam diri kita sendiri. Sudah tentu kita sebagai makhluk yang paling utama sudah tentunya mempunyai suatu kelemahan kita, karena kita mempunyai tiga kekuatan pokok yang ada dalam diri kita, itu Satwam Rajas Tamas. Bagaimana Satwam Rajas Tamas ini saling ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, dari mana yang ditekankan atau diharapkan diutamakan itu adalah bersifat Satwam dan Rajasnya. Ini adalah berlandaskan daripada ajaran Dharma itu sendiri. Bagaimana kita mulat sarira, seperti kata Pak Kasih tadi, bahwa mulat sarira itu penting sekali karena dalam diri kita punya awidya yang harus kita kendalikan untuk menyambut Hari Raya Galungan yang akan datang. Ya, itu saja yang Bapak dapat paparkan. Mungkin Pak Moderator atau Pak Komang bisa menambahkan laginya. Sekian, terima kasih. Ya, benar sekali bahwasanya masyarakat sekarang yang milenial, yang dibilang zaman Z atau zaman akhir ataupun bisa dibilang zaman now. Anak muda sekarang banyak sekali memahami rangkaian Sugian Jawa dan Sugian Bali hanya sekedar melakukan persembahyangan, tapi lupa yang disampaikan oleh Ibu tadi, gotong royong, membersihkan alam, tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu wujud kita menyucikan Buana Agung atau disebut dengan makrokosmos, dan diri kita sendiri atau Buana Alit yang disebut dengan mikrokosmos. Jadi pesannya adalah buat masyarakat dimanapun berada, buat sahabat pemalen, khususnya kaula muda, ayo dan mari jaga alam dan lingkungan kita dari Buana Agung menuju Buana Alit. Nah, jadi kepada Bapak Kasih kembali, setelah terjadinya rangkaian Sugian Jawa, Sugian Bali dan mampu sudah kita maknai, apakah ada rangkaian-rangkaian berikutnya yang perlu kita ketahui dan kita lakukan? Ya, baik Maria, memang benar sekali. Sebelum Raya Galungan dilaksanakan, memang banyak rangkaian yang ada. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan Sugian. Nah, sekarang rangkaian yang selanjutnya adalah yang jatuh pada Redite Kain Uku Dungulan, itu namanya penyekeban. Itu sangat penting dilaksanakan oleh umat Hindu. Kenapa? Karena dalam penyekeban itu diyakini oleh umat Hindu bahwa turunnya Sang Buddha Dungulan menggoda umat manusia. Nah, untuk berbuat yang adharma. Nah, maka dari itu di saat hari penyekeban ini, nah, kita sebagai umat manusia, apalagi kita umat Hindu, harus lebih bisa menahan diri, introspeksi diri, apalagi dalam konteks kita itu, supaya kita tidak dirasuki oleh nama yang disebut dengan sadripu. Ada namanya 6 macam musuh yang ada pada diri kita. Nah, itu maka penting sekali penyekeban ini dilaksanakan oleh semua umat sebelum Galungan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, Mari. Ya, jadi buat pemirsa dimanapun berada, setelah kita melakukan rangkaian Sugian Jawa, membersihkan Buana Agung, kemudian Sugian Bali, menyucikan diri sendiri, masuk ke penyekeban, di mana pada saat itu kita nyekung jenana, ngerep indriya, yang bisa kita bilang adalah mengendalikan emosional, mengendalikan sadripu yang ada dalam diri kita, yaitu ada 6 musuh, dan bisa juga sebagai media ataupun hari tepat untuk introspeksi diri, mulat sarira. Bagaimana sih kita harus mempersiapkan Hari Raya Galungan itu sendiri? Nah, kemudian kepada Ibu, pada saat perayaan penyekeban biasanya
ibu-ibu yang paling sibuk enten mempersiapkan nyekap pisang, kemudian persiapkan untuk buah-buahan yang harus kita gunakan. Sekarang banyak sekali masyarakat kita menggunakan buah-buahan impor, buah-buahan lokal. Apakah itu menjadi sebuah gengsi ataupun sebagai ajang kontestasi? Sekarang kan kita banyak punya buah-buahan lokal kan Pak Kasih, Pak Wayan kan seperti itu. Kita harus memanfaatkan. Bagaimana caranya ibu-ibu untuk mengajak para ibu rumah tangga tetap bisa mengaturkan Banten, tetapi bisa melihatnya dengan tidak boros, tidak ajang kontestasi. Silakan Ibu. Ini semua transisi mengenai hari penyekapan tersebut sudah dipaparkan sama Pak Kasih tadi bahwa penyekapan itu adalah kalau para wanita itu dalam hari penyekapan memang sangat sibuk sekali karena semua yang akan dipersembahkan pada hari raya Galungan sebelumnya itu harus dipersiapkan dengan matang. Apa-apa saja yang dipersiapkan, apakah itu jajan, apakah itu buah-buahan, apakah itu jenis pisang, buah-buahan yang perlu kita batasi atau kita harapkan atau kita, karena agama Hindu bersifat fleksibel seperti kata leluhur kita bahwa agama Hindu tidak harus tetapi sebaiknya, bahwa agama Hindu dikatakan bahwa agama Hindu ini harus buah lokal harus, buah import harus, bukan gitu. Sebaiknya ini sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Diharapkan bahwa bagaimana kemampuan kita mengukur diri sendiri, karena kita agama Hindu itu adalah rasa. Bagaimana kita supaya tidak beriadnya itu atau mengorbankan korban suci atau iadnya itu didasari oleh rasa ego atau rasa emosi dalam artian tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang harapkan kepada umat sedharma yang berbahagia pada saat ini, karena apalagi zaman COVID seperti ini, yang harapkan bahwa berakyatnya lah berkorban suci atau sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau buah lokal yang lebih agak bisa kita jangkau, buah lokal yang kita pakai, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam berjatnya tersebut. Itu yang harapkan bahwa yatnya itu disesuaikan dengan kemampuan, tidak didasari dengan rasa ego dan tidak dengan rasa harus. Ayatnya itu tidak rasa harus, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu saja. Ya. Jadi sangat benar sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwasanya masyarakat sekarang sering sekali gengsi, dan Pak Yani sering sekali gengsi. Senidang maturan kene nulat kan pisah goreng, biasa seperti itu. Maka daripada itu, ayo sekecil apapun yadnya yang kita persembahkan, jika sudah didasari dengan rasa tulus dan ikhlas, itu adalah yadnya yang utama. Walaupun hanya canang sari, dan jangan salah juga, harus menyesuaikan dengan perekonomian kita. Ya, tidak hanya menyambut Hari Raya Galungan sampai menjual harta benda. Maka daripada itu tidak ada istilah iadnya memiskinkan umat beragama. Tidak harus kan yang tadi menyesuaikan, karena di dalam iadnya ada tingkatan miskin, madya, utama, seperti itu. Nah, kembali kepada Bapak Kasih, bagaimana kita menyikapi umat yang seperti itu? Misalnya nih, ada masyarakat yang beriadnya sampai berhutang, kemudian sampai menjual warisan. Bagaimana Pak Wayan menanggapi hal itu? Baik Maria, menurut sastra yang dapat kita pelajari bahwa umat Hindu itu tidak ada yang memaksa. Nah, pelaksanaan ayatnya menurut agama adalah fleksibel. Artinya
sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena menurut tingkatan niatnya yang ada pada kita di umat Hindu ya, supaya kita tidak saling menyalahkan. Ya, yang ada keinginannya besar, ada keinginannya kecil, karena kita sudah dikonsepkan dalam melaksanakan yadnya itu ada konsepnya namanya 3 konsep yadnya itu Nista, Madya, Utama, supaya kita tidak menimbulkan suatu penderitaan di kemudian hari. Karena setelah kita melaksanakan yadnya nanti tertimbul suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh, nah kita kemampuan yang begitu minim, ambil upacara yang besar, ujung-ujung kita ambil utang. Terus setelah kita selesai melaksanakan upacara, kita harus melunasi utang. Tidak punya utang, kita berkelahi. Itulah hal-hal yang perlu kita hindari. Karena menurut konsep Hindu itu tidak ada istilah memaksa. Di sini ada keikhlasan, benar keikhlas kita dalam melaksanakan konsep yadnya. Ya benar sekali, biar tidak kita yadnya kita jadikan sebuah konflik. Yadnya kita jadikan sebuah sumber permasalahan. Sampai jual tanah, kemudian sampai minjam di tetangga karena gengsi kita melakukan sebuah yadnya. Jadi ingat pesan dari kedua narasumber tadi, lakukan yadnya dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan, seperti itu. Nah kemudian kepada Bapak Wayan lagi, rangkaian yang berikutnya ada penyajian. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Baik Maria, utamanya pada para pendengar yang saya hormati. Nah baik sekali, sebelum memang Hari Raya Galung kita laksanakan, memang ada yang paling penting yang patut kita maknai. Sebelum Galung itu tepatnya Somo Pon Uku Dungulan yang disebut dengan penyajian. Penyajian menurut lontar Smarigamo yang ada, yang dapat kita pelajari ya. Mungkin semua umat tak paham tentang lontar-lontar dia. Nah kata penyajian berasal dari saja. Tapi kita tuh melaksanakan Galung berdasarkan saja dengan sungguh-sungguh kan konsepnya. Nah kita melaksanakan galungan supaya tidak asal jor-joran. Nah kita berdasarkan konsep yang ada, yaitu tulus ikhlas seperti apa yang kita sampaikan tadi. Karena dalam penyajian ini yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa menjaga perasaan. Karena dalam penyajian ini yang paling dominan turunnya Sang Buddha Dungulan. Karena di sini Sang Buddha Dungulan akan menggoda umat manusia. Bagaimana sampai jauh mana kita itu bisa bertahan daripada godaan-godaan itu. Apabila kita bisa mempertahankan godaan itu, maka kita sudah melaksanakan yadnya dengan setulus-tulusnya. Ya itu Mas. Iya benar sekali. Nah jadi pada saat rangkaian Hari Raya Galungan itu ada penyajian. Artinya kita meyakinkan diri, saja mempersiapkan diri, prepare, bahasa gaulnya seperti itu. Yakin nggak kita bakal melakukan sebuah pemujaan kemenangan Dharma melawan Adharma? Jika diri kita sendiri belum merasa menang, mengalahkan, mengendalikan sabripu yang ada dalam diri, kan sia-sia jadinya kita melakukan persembahan besar pada saat Hari Raya Galungan itu sendiri. Maka daripada itu buat sahabat pemalen, sobat pemalen, ayolah kendalikan diri dulu. Setelah itu baru kita bisa merayakan Hari Raya Galungan. Yakinkan diri, pesaja, penyajian. Artinya kita meyakinkan diri dulu. Kemudian kepada ibu, setelah penyajian, biasanya ibu-ibu ini paling sibuk pada saat setelah penyajian, yaitu ada penampahan. Bukan hanya bapak-bapak saja, biasanya bapak-bapak yang sering saya lihat sekarang biasanya nampah pada saat penyajian. Kemudian di rahinan penampahan ada yang Pancasila, ada yang beceki. Ya. Kita tidak menutupi karena memang benar terjadi seperti itu kan, seperti itu. Yang sibuk adalah ibu-ibu buat lawar, ngadonin lawar sampai kostum juga, kemudian nanding bantang seperti ibu. Seperti itu. Bagaimana menurut pendapat ibu, apa yang harus kita lakukan pada saat proses penampahan itu sendiri? Semua atas waktunya di dalam rangkaian penampahan galungan tersebut, bahwa penampahan galungan tadi sudah dikatakan oleh Pak Asi bahwa turunnya 3 Buddha Dungulan yang menggoda kita di dalam penyajian dan dilangsungkan dengan di hari penampahan galungan tersebut dan di Hari Raya Galungan. Di hari penampahan
paginya tersebut kita juga mempersembahkan di dalam kegiatan yang pertama itu dengan mempersembahkan suatu pengorbanan suci atau mempersembahkan canang yang di setiap meraja. Yang kedua, sudah tentunya ada penampakan itu adalah merupakan kegiatan bagi para laki-laki itu adalah nampah. Istilah nampah di sini kita membuat persiapan untuk perayaan Hari Raya Galungan besoknya. Kita membuat apa seperti itu sesuaikan dengan desa Kalepatre, tidak memaksa, tidak itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita masing-masing. Itu sesuai dengan umat Dharma di mana kita berada, bahwa di penampakan Galungan ada persiapan apakah itu membuat sate, membuat lawar, membuat tom, itu disesuaikan dengan kondisi adat kita masing-masing. Yang terpenting di penampakan ini adalah merupakan, tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana kita mengendalikan diri di dalam penyambutan atau mengintrospeksi diri, mengekang diri untuk tidak tergoda dengan sang 3 buta galungan. Sorenya yang terpenting di sini adalah kita membuat sarana upakara untuk besoknya, yaitu pembuatan penjor. Penjor galungan. Hal ini sangat penting sekali bagi umat Dharma. Apa yang terkandung di dalam makna penjor tersebut. Mungkin Pemang waktu ini dapat mengikuti bahwa penjor tersebut merupakan pelambang daripada kita sebagai umat Dharma. Mengapa harus kita membuat penjor? Bahwa ada beberapa lontar dikatakan bahwa perlu dijabarkan bahwa kita umat Dharma selama 6 bulan kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang bertanah di Gunung Agung, karena kita sudah diberikan atau dilimpahkan kemakmuran dengan mengaturkan pala bungkah, pala gantung yang kita terima, sehingga kita sujud bakti kepada beliau, kita mengaturkan hasil-hasil bumi kita kepada beliau. Mungkin untuk yang lainnya silakan Pemang menambahkan untuk makna penjor tersebut. Sebelum sebelum diserahkan kepada Bu Kompian, ingin saya tambahkan sedikit. Nah, terutamanya kepada para pendengar yang umat Dharma dimanapun berada. Nah, dalam penampakan ini yang terpenting ya, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa sifat iri hati. Benar sekali. Rasa dengki, iri hati kepada, utamanya kepada sesama kita. Nah, kalau itu sudah bisa kita hilangkan, maka otomatis kita sudah bisa melenyapkan ajaran adharma melawan dharma. Disinilah namanya kemenangan dharma melawan adharma yang dirangkai, yang disebut dengan pelaksanaan Hari Raya Galungan. Nah, mungkin itu pentingnya. Nah, karena makanya di sini disimboliskan dalam penampakan itu, umat Hindu khususnya ya. Nah, semua umat itu pasti nampah memotong. Kenapa binatang ya? Karena binatang dalam ini, contoh seperti motong babi dan ayam, karena babi di sini memiliki sifat malas, termasuk juga seperti ayam adalah sifat-sifat malas itu yang memiliki unsur cuman raja saja. Nah, mendingan kepada kita yang memiliki unsur triguna itu satuan rajas tamas, tidak perlu kita meniru sifat-sifat seperti binatang itu. Kalau kita tidak perlu meniru sifat binatang, maka kita harus bisa lebih menahan hawa nafsu itu. Makanya itu di saat hari penampakan, bagaimana kita itu bisa mengekang hawa nafsu supaya sadripu yang ada pada diri kita itu tidak merajalela. Nah, itu mari. Nah, benar sekali, sangat luar biasa menarik. Silakan untuk Bapak Ibu minum dulu biar tidak panas ini suasananya. Terima kasih Mas Mario. Oke. Ya. Sembari kita minum dulu ya. Walaupun pembahasannya sedikit
serius, tapi kita bawa santai. Jadi umat sedharma dimanapun berada, sahabat Pemalen, pada saat perayaan rangkaian Hari Raya Galungan, yaitu pada saat penampahan, sangat menggelitik sekali saya dengar tadi, De Iriati. Mampu kita mengendalikan rasa iri kita. Kemudian tadi disampaikan juga dari Ibu Kompiang bahwasanya pada saat perayaan Hari Raya Galungan itu, yaitu pada saat penampahan, wajib hukumnya memasang penjor pada saat sore hari. Sekarang banyak sekali yang pasang penjor pada hari Minggu, kemudian pada saat perayaan Hari Raya penyajian. Itu bukan salah, artinya sedikit keliru yang perlu kita luruskan pada saat ini, yang sesuai dengan sastra itu sendiri. Jika tidak kita yang mempercayai sastra ataupun kitab suci kita, siapa lagi yang harus kita percaya? Seperti itu. Nah, jadi kepada kedua narasumber kita, puncaknya sekarang pada saat perayaan Galungan itu sendiri. Setelah kita merangkai dari awal, dari mebubu rebuan kan istilahnya, Sugian Jawa dan Sugian Bali, hingga penampahan Galungan, itu simbol kemenangan. Pada saat perayaan Galungan, apa saja yang harus kita perbuat? Sebelum lanjut, Pak, memang dia akan tambahkan sedikit mengenai penjor tersebut, karena pembahasan ini sangat penting sekali. Mungkin masyarakat awam tidak begitu penjor itu bagaimana tata letaknya dan bagaimana simbol-simbol tersebut yang harus kita yang bukan harus tapi yang ada dalam penjor tersebut. Mungkin yang tambahkan sedikit bahwa di dalam filosofi penjor Galungan, bahwa penjor Galungan itu disesuaikan dengan sastra agama, dengan sastra bahwa adanya Satyam, Siwam, Sundaram, ya, ada itu penting sekali. Adanya Satyam, Siwam, Sundaram itu yang penting yang kita lakukan. Bahwa tempat menempatkan penjor tersebut yang paling tepat itu adalah sebelah kanan kita keluar, dan sanggah tersebut menghadap ke luar pekarangan, dan di dalam sanggah tersebut ini sesuai dengan kitab suci kita bahwa sanggah yang dipakai itu adalah Arke Chandre. Di sini juga dikatakan mengapa dipakai itu adalah bambu, bahwa bambu tersebut adalah mengandung juga unsur Panca Mahadutta. Dikatakan waktu ini dalam diskusi, dalam kegiatan diskusi kepenyuluhan, bahwa ada air, ada di dalam bambu tersebut, ada api, ada lubang itu atas atau yang lainnya itu terdapat juga unsur Panca Mahadutta. Penjor juga dikatakan bahwa yang pertama kan berisi simbol-simbol yang ada dalam penjor, misalnya kain putih sebagai simbol kekuatan Sang Yang Iswara, bambu sebagai simbol kekuatan Sang Yang Maheswara, jajan sebagai simbol daripada kekuatan Yang Brahma, kelapa sebagai simbol kekuatan Yang Rudra, janur sebagai simbol kekuatan Yang Mahadewa, dan yang daun-daunan sebagai simbol dari Sang Yang Sangkara, dan pala bungkah, pala gantung sebagai simbol dari Sang Yang Wisnu, tebu sebagai simbol Sang Yang Sambu, sanggah Arda Chandra sebagai simbol Yang Siwa, upakaranya sebagai simbol kekuatan Yang Sada Siwa dan Parama Siwa. Itu yang dapat yang paparkan atau di dalam lontar Widi Sastra disebutkan bahwa Saka putraning Raja Bali pada sukan-sukan amangana minum pada dewa suang-suang tur ngawe bebantan maring pangabaktian dewa muah penjor maring lebohnya selawat
Pelawang sakadi anut kramaning kinu-kinu. Sebagai putra keturunan Raja Bali, ketika bersukaria, makan dan minum penampahan galungan di desanya masing-masing, membuatlah sesaji pada tempat suci kehadapan dewa dengan memasang penjor di depan pintu pekarangan rumahnya masing-masing. Begitulah tradisi Bali yang diwariskan oleh leluhur sampai saat ini dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena ini adalah menurut Lontar Widi Sastra. Sekianlah yang paparkan, mungkin ada kekurangan nanti bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Ibu. Intinya adalah pemasangan penjor merupakan sebuah simbol kemenangan. Rasa syukur kita apa yang sudah kita nikmati kita persembahkan kembali, kan seperti itu Pak Kasih. Nah sekarang sudah berada di ujung acara. Iya. Saya minta pesan kepada kaula muda yang dibilang zaman now ataupun anak-anak zaman milenial. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pesan, silakan. Ya, terima kasih Bang Arya. Kepada umat sedharma yang saya hormati, terutama kepada kaum muda, utamanya pada kaum milenial yang Bang Arya yang disampaikan tadi. Dalam memaknai Raya Galungan, sedikitnya kita sebagai umat, khususnya umat Hindu, kita harus bisa memaknai bahwa Galung itu adalah suatu merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Benar sekali. Kenapa? Di Galung ini, tepatnya di Buduk Riyon Uku Dungulan, kita semua umat Hindu melaksanakan upacara sesaji, baik di pura atau di Merajan. Itu adalah tujuan adalah kita sudah memerdekakan diri, kita sudah bisa terbebas dari ikatan godaan dari unsur sang kalau tiga itu ya, yang disebut dengan butuh dungulan, butuh apa itu lagi yang tiga itu ya. Maka tepatnya itu di Buduk Riyon Uku Dungulan, area Galung itu kita semua sudah laksanakan persembahyangan ke tempat suci yang ada. Tujuan adalah menyucikan diri. Benar. Yang terpenting di sini, apabila kita telah melaksanakan ke semua tahapan itu, pada saatnya kita area Galungan cuman laksanakan upacara persembahyangan, cuman itu Bang. Benar. Kepada kaum milenial juga, harapan saya selaku Kementerian Agama di sini. Apabila di saat pelaksanaan hari raya, mari kita manfaatkan hari raya ini sebagai momentum untuk bisa menyucikan diri. Jangan pakai kesempatan untuk berbuat hal-hal yang sifatnya negatif. Contoh, dalam pelaksanaan Raya Galungan ada juga ya beberapa pemuda kita mungkin oknum itu ya mabuk-mabukan. Dan sejenisnya. Ada yang kurang pantas dilakukan. Mempergunakan kesempatan untuk utama adalah main judi. Benar. Ya, itu mungkin itu harus dikurangi, khususnya pada kaum milenial. Karena mari kita bangkitkan diri kita untuk melaksanakan dan menghormati hari raya keagamaan kita yang kita sucikan ini. Mungkin itu Mang Arya. Terakhir kepada Ibu, pesannya kepada kaula muda kita, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Kasih bahwa memaknai Hari Raya Galungan tersebut seperti di dalam Lontar Sunarikama dijelaskan bahwa Budek Kliwon Dungulan ngastiti patitis ikyang jenane sandi galang apadang Maria kene sarwa dia paraning idap. Artinya Budek Kliwon Galungan adalah yang mengarahkan bersatunya pikiran agar menjadi terang dan berkesadaran tinggi untuk melenyapkan penyebab kekacauan pikiran. Di mana kita umat Dharma, terutama kaula muda di sini, bagaimana kita melenyapkan pikiran yang bersifat negatif itu supaya menjadi positif. Bagaimana kita leluhur kita sebelumnya sudah memang diberikan, apalagi pada saat seperti ini zaman global, bahwa bagaimana umat Dharma dituntut adanya suatu kepintaran atau kepandaian di bidang IT. Di dalam di zaman sekarang bagaimana kita meningkatkan daya saing kita kepada kaum kita di zaman milenial ini,
bagaimana kita bersaing secara positif untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri untuk bersaing dengan baik dan benar. Itu aja yang sedikit tambahan Maria. Iya. Nah, di samping apa yang disampaikan tadi, khususnya kepada umat Hindu ya, di samping kepada kaum milenial. Iya. Nah, yang terpenting di sini dalam pelaksanaan Raya Galung, mari kita lestarikan, budayakan, diperdayakan. Karena ini adalah merupakan warisan dari nenek moyang kita. Iya, dari leluhur kita yang bagaimana susah payah perjuangkan hari raya ini. Ya, demikian Maria. Ya, sangat luar biasa pembahasan pada kesempatan ini bersama kedua narasumber kita. Padahalnya sangat banyak sekali hal positif yang bisa kita lakukan. Dari berkesenian ngayah di Puro Megambel, kemudian tradisi ngelawang itu tetap kita lestarikan agar tidak tergerus dengan zaman milenial ini. Karena gempuran zaman globalisasi kita menyebabkan diri kita lupa dengan adat budaya kita. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih kepada kedua narasumber kita atas waktunya yang sudah memaparkan banyak sekali pemahaman untuk diri yang sendiri dan juga untuk pemirsa sahabat Pemalen. Baik, untuk sahabat Pemalen, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Dan jadilah generasi muda yang cerdas. Persiapkan diri untuk menang pada saat hari raya kemenangan. Untuk itu, mari kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ingat, like, komen, dan subscribe, dan ingat share agar teman kalian tahu apa yang sudah kalian ketahui. Salam Pemalen, penyuluhan media online.